Seiring dengan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kabar gembira, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nigi nasa puasa ngiral ramalan. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja, apakah itu Satpol PP, polisi setengah, atau tentara, atau polisi, ada pegawai honor, atau ustadz, atau pengusaha, siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Baru puasa, banyak amalnya orang di bulan Ramadan. Tapi perlu kita tahu, apakah setelah bulan suci Ramadan selesai, setelah bulan suci Ramadan kita tinggalkan, amal-amal ini selamat, amal-amal yang kita kumpul ini aman? Tentu tidak. Pak Makadena Bitta, pelihara amalakmu, jaga amalakmu, pasti pulung amalakmu. Sudah itu jagai, jangan sampai hancur amalmu gara-gara sifatmu sendiri. Sehingga puasa, tahajud, tarawih, tadarrus, zakat, itikaf, ngaji yang ngadap kepada Allah di padang mahsyar. Ya Allah, mana pahalaku 30 tahun saya puasa, mana pahalaku saya tahajud 30 malam berturut-turut, mana pahalaku ya Allah. Allah berfirman, memang banyak amalmu dulu, tapi capui habis. Gara-gara apa? Kamu hancurkan karena sifatmu yang jahat. Jadi amal tak yang kita kumpul berjamaah, tadarus, ngaji, itikaf habis gara-gara apa? Ada sifat yang jelek dalam diri kita. Pertanyaan, sifat apa yang menghancurkan amal kita? Nah, ini yang kita akan bahas. Sifat penghancur amal. Nah, rusak amal tak? Ada tukang kebun di sini? Ada penjual kayu? Ada. Itu waktu dulu kecil di kampung, kalau pergi ambil kayu menyeberang sungai, itu kayu kalau kering, ranting-ranting kena api, tidak ada sisa, habis semua kayu ranting-ranting gara-gara api. Begitu juga amal. Kalau ada sifat ini, nak makan semua amal tak, ibarat kayu kering dengan api, tidak ada dia sisa. Nah, mana itu sifat perbuatan menghancur amal? Rasulullah bersabda, sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Mari kita simak satu demi satu dengan harapan tidak ada di antara kita begitu. Satu, kata Nabi, yang menghancurkan amalmu, dia makan amalmu, al-istighalu bi uyubil khalq. Apa itu? Suka sekali cari jeleknya orang, nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Nah, ini kalau pilkades ini banyak begini. Carita salah itu tuh yang di belakang ini. Pergi pengajian macurita gitu sambil nunggu ustad, macarita semua orang nak lewat nak lihat nak komentari. Tidak gina cerita mulutnya, tapi matanya mulai masuk masjid orang nak lihat-lihati. Duduk orang apa? Tidak ada cerita orang tapi matanya apa? Lipstick na palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek di gigina. Ayo, semua orang mana urus, biar ustadz juga nak celah, ustadz juga dia maki-maki. Apa itu ustadz? Cerita-cerita neraka saja. Jangan kau panggil itu ustadz. Itu di bajunya kemarin waktu nak di TV One. Urusanku, khusus saya kok. Ada pecala-cala di sini? Ada? Tidak ada. Dede motor lolos. Hati-hati. Dekat pilpres, dekat pilcaleg, dekat pilkadas. Cocok nih. Pilkades. Hati-hati. Banyak yang menyebarkan fitnah. Hati-hati menggunakan medsos. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan sampai kita sebar berita bohong. Kita fitnah orang, dia marah, lapor polisi, orang jadi kepala desa, kau masuk penjara. Dongo, bego. Masa orang mau jadi caleg, mau jadi anggota DPR, orang mau jadi presiden, orang menjadi kepala desa, kamu yang butuh maki-maki di medsos? Apa namanya kalau bukan bego? Bogo, dongo, beleng-beleng. Di kampungku bilang songe. Apa pi?
Apa pi? Hah? Ada yang bilang begini, Ustadz, betul yang suku bilang Ustadz, memang begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah, fitnah. Fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ustadz, cocok yang kubilang, begitu memang sifatnya. Itu yang disebut gibah. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada seorang wanita, kukunya terbuat dari tembaga api neraka, mukanya cantik, wajahnya seksi, badannya montok, tapi anehnya dia cakar mukanya, dengan kuku tembaga api neraka. Dia makan bagi dirinya sendiri, lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Tobate na andre dagingna pak, na andre jukukna. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu bodoh sekali? Dia tahu sakit dia cakar, dia tahu bangkai dia makan, dia tahu busuk dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Hati-hati pak, jangan cerita jeleknya orang. Ibu-ibu, ada tetangga tak datang, Yanu selingkuh bedek suaminya. Ada bapak-bapak suka selingkuh di sini? Ada. Makanya jangan selingkuh, poligami dong. Selingkuh haram, poligami kalau mampu. Kalau tidak mampu kok jangan kau coba-coba. Apalagi pun malak kau dibenenu. Bagaimana mau kau poligami? Istrimu saja nonton kalau pegang remote tidak bisa mau macam-macam. Apalagi polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada polisi pak yang tidak takut sama istrinya. Lihat lagi, kenapa itu polisi pada takut sama istrinya? Masalahnya istrinya pergi lapor sama istrinya komandan. Sama-sama istri deh. Komandan bisa diajak diskusi, tapi istrinya komandan tidak bisa diajak diskusi pak. Dari orang berarti ustaz tidak takut sama istrinya. Aku bilang, kenapa saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ayo, jangan cerita kejelekan orang. Tiba-tiba ada tetangga tak datang bawa gosip, Ibu Haji, Yanu selingkuh bedek. Maka orang yang baik imannya, dia akan berkata, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak tahu lebih baik dari dia. Itu yang baik. Yanu bedek, na'udzubillah min zalik. Jangan kau cerita deh, belum tentu kita lebih baik dari dia. Yanu bedek, jangan kau urus urusannya orang, urus dirimu masing-masing. Inilah orang yang berhasil puasanya.